Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kewenangan itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kewenangan pemerintahan pusat, yang kedua kewenangan pemerintahan daerah, dan yang ketiga kewenangan pemerintahan kabupaten atau kota. Nah, yang pertama mengenai pemerintahan pusat, yaitu dia meliputi politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan di bidang lain. Nah, kewenangan di bidang lain ini mencakup kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional. Kemudian, kewenangan provinsi sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten atau kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya. Kewenangan provinsi sebagai daerah otonom termasuk juga sebagai kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah kabupaten dan daerah kota. Kewenangan pemerintahan kabupaten atau kota. Kewenangan daerah, kabupaten, dan daerah kota mencakup semua kewenangan pemerintah selain kewenangan yang dikecualikan dalam pasal 7 dan yang diatur dalam pasal 9. Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah, kabupaten, dan daerah kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi, dan tenaga kerja. Kedudukan DPRD di daerah dibentuk DPRD sebagai badan legislatif daerah dan pemerintah daerah sebagai badan eksekutif daerah lainnya. Sekretaris DPRD dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD yang diangkat oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atau persetujuan pimpinan DPRD. Perkenalkan, nama saya Ristiani Mesa Dewi dengan NPM 2212011261. Di dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 terdapat aspek yang diatur yang akan saya jelaskan di dalam video ini. Mari kita simak bersama. Yang pertama ada kepala daerah. Kepala daerah provinsi disebut gubernur yang karena jabatannya adalah juga sebagai wakil pemerintah, yaitu diantaranya kepala daerah kabupaten disebut bupati dan kepala daerah kota disebut wali kota. Yang kedua ada pertanggungjawaban. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD. Dan yang ketiga, perangkat daerah. Perangkat daerah terdiri atas sekretaris daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah. Formasi dan persyaratannya, jabatan perangkat daerah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan pemerintah. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD yang diangkat oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas persetujuan pemimpin DPRD. Kedudukan sekretaris DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang secara teknis beroperasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pemimpin DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada wali kota melalui daerah. Selanjutnya, dinas daerah. Dinas daerah merupakan unsur pelaksanaan pemerintahan daerah. Dinas daerah dipimpin oleh seorang kepala dinas yang diangkat oleh kepala daerah, bupati atau wali kota dari PNS yang memenuhi syarat atau atas usul sekretaris daerah. Seorang kepala dinas bertanggung jawab kepada kepala daerah, bupati atau wali kota melalui sekretaris daerah. Halo semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai lembaga teknis. Lembaga teknis dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Lembaga teknis di daerah dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Lembaga teknis daerah adalah unsur pelaksanaan pemerintahan daerah yang melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh sekretariat daerah dan juga dinas daerah. Lembaga teknis dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah adalah unsur pelaksana pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai badan, kantor, atau rumah sakit daerah. Daerah ini dapat berarti provinsi, kabupaten, maupun kota.
Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kecamatan dan kelurahan. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten dan daerah kota yang dipimpin oleh kepala kecamatan. Kepala kecamatan disebut camat. Camat diangkat oleh bupati atau wali kota atas usul sekretaris daerah kabupaten atau kota dari PNS yang memenuhi syarat. Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dipimpin oleh kepala kelurahan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pemerintahan desa di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Jadi, pemerintahan di desa dibentuk pemerintahan desa dan Badan Perwakilan Desa dalam pasal 94. Ini menunjukkan bahwa masyarakat desa harus terwakili kepentingannya dalam kelembagaan suprastruktur pemerintahan desa. Dengan demikian, mekanisme perencanaan kebijakan dan pembangunan tingkat desa lebih berdasar pada prinsip bottom up daripada top down yang berlaku selama ini. Kemudian juga, kepala desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa di dalam pasal 95 ayat 2. Ketentuan ini menghilangkan peranan pemerintah kabupaten untuk menunjuk atau memilih pimpinan pemerintahan desa sehingga diharapkan lebih aspiratif. Dan juga desa memiliki kewenangan-kewenangan tertentu yang mencakup. Yang pertama ini adalah kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa. Yang kedua, kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah atau pemerintah. Dan yang terakhir yaitu tugas pembantuan dari pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten. Khusus mengenai kewenangan yang ketiga ini harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan juga prasarana serta sumber daya manusia. Jika tidak, maka desa berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan tersebut di dalam pasal 100 dan penjelasannya. Terima kasih. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Desa serta hanya menyampaikan laporan kepada bupati. Hal ini semakin menegaskan bahwa desa memiliki otonomi luas yang tidak mudah bagi camat, bupati maupun gubernur untuk campur tangan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Perwakilan Desa bersama Kepala Desa menetapkan peraturan desa. Peraturan desa ini tidak memerlukan pengesahan bupati menurut pasal 105 dan penjelasannya. Hal ini pun menunjukkan otoritas penuh dari pemerintah desa untuk mengambil kebijaksanaan strategi di wilayahnya tanpa harus menunggu persetujuan dari pemerintahan yang lebih tinggi. Selanjutnya, sumber pendapatan desa terdiri atas 1. Pendapatan asli daerah yang meliputi hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain. Pendapatan desa yang sah. Dan yang kedua ada bantuan dari pemerintahan. Bantuan dari pemerintahan kabupaten yang meliputi bagian dari pengelolaan pajak dan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintahan kabupaten. Dan yang ketiga ada bantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi. Dan yang keempat ada sumbangan dari pihak ketiga. Yang kelima ada pinjaman desa. Desa dapat memiliki badan usaha sesuai peraturan perundang-undangan menurut pasal 108. Selanjutnya mengenai pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Sebagai negara hukum, Indonesia berdasar pada konstitusi sebagai dasar untuk mengatur negara. Berdasarkan hal tersebut, maka kebijaksanaan pemerintah pusat untuk menyerahkan sebagian urusan-urusannya untuk menjadi kewenangan daerah diserahkan melalui peraturan perundang-undangan. Manifestasi dari kewenangan adalah adanya hak untuk menjalankan aktivitas-aktivitas. Berdasarkan pada kewenangan tersebut, urusan baru bisa diberikan ketika seseorang atau sekelompok orang atau sebuah institusi telah diberikan kewenangan sebelumnya oleh undang-undang. Dalam perspektif hukum, wewenang sekaligus hak dan kewajiban. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan yang mengatur dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban mempunyai dua pengertian, yakni horizontal dan vertikal. Secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya, sedangkan wewenang dalam pengertian vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan. Baik, saya Inggil. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan teman saya tadi mengenai pembagian kewenangan pemerintahan pusat dan juga pemerintahan daerah.
Oke, secara umum bentuk negara itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu meliputi dengan negara kesatuan dan juga negara serikat. Negara serikat sendiri itu adalah suatu negara yang terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tetap mempunyai kedaulatannya sendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan negara bagian. Negara kesatuan sendiri adalah negara yang sifatnya tunggal dengan satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi di segala aspek pemerintahannya. Negara kesatuan memiliki kedaulatan penuh atas seluruh wilayahnya di bawah satu pemerintahan pusat saja. Indonesia sendiri adalah negara kesatuan. Mengapa demikian? Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensinya, pemerintahan pusat memiliki kewenangan tertinggi dalam menjalankan urusan pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia itu membagi wilayahnya ke dalam beberapa provinsi yang terdiri atas beberapa kabupaten dan juga kota. Nah, sebuah konsep pemerintahan dengan distribusi wewenang, tugas, juga tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah itu disebut dengan otonomi daerah. Dengan hal tersebut, pemerintahan daerah diberikan wewenang untuk mengurus urusan rumah tangganya daerahnya sendiri dengan tetap memperhatikan kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan pusat. Oke, poin penting dalam otonomi daerah sendiri yaitu pertama, kewenangan daerah membentuk peraturan daerah sebagai landasan pemerintahan. Yang kedua yaitu kewenangan daerah untuk mengatur wilayahnya sesuai dengan kondisi dan juga potensi daerahnya dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Kemudian, dasar pelaksanaan otonomi daerah itu yang pertama yaitu keragaman suku bangsa Indonesia yang berbeda-beda dalam karakteristik di setiap wilayahnya. Yang kedua yaitu kondisi geografis wilayah Indonesia. Indonesia sendiri adalah negara kepulauan di mana berbeda-beda potensi yang ada di setiap wilayahnya. Yang ketiga yaitu mengimplementasikan amanat pada Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang keempat, efisiensi dan efektivitas dalam pemerintahan melalui kewenangan daerah yaitu otonomi daerah. Pelaksanaan pemerintahan daerah tahun 1999 sampai 2004 itu dilaksanakan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, di mana struktur pemerintahan itu tidak lagi menggunakan penyebutan provinsi daerah tingkat 1, kabupaten atau kota media daerah tingkat 2, kota administratif dan kecamatan sebagai daerah tingkat 3, tetapi menggunakan penyebutan provinsi dan kabupaten atau kota. Kota administratif dihapus, lalu penyebutan kecamatan itu masih tetap digunakan, tetapi bukan lagi sebagai kota administratif. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyebutkan bahwa kecamatan hanya perangkat daerah, kabupaten atau kota. Adapun susunan pemerintahan daerah itu dibagi menjadi susunan yang berada di luar dan susunan yang berada di dalam pemerintahan daerah. Susunan luar pemerintahan daerah itu dibagi menjadi provinsi sebagai pemerintahan daerah otonom sekaligus sebagai pemerintahan lokal administratif dan kabupaten atau kota sebagai pemerintahan daerah otonom. Sedangkan susunan yang berada di dalam pemerintahan daerah itu terdiri dari kepala daerah dan DPRD, di mana kepala daerah ini dipilih oleh DPRD dan bertanggung jawab kepada DPRD. Dan anggota DPRD-nya itu sebagian diangkat dari ABRI dan sebagian lainnya itu dipilih melalui pemilu. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam undang-undang ini diatur mengenai pelaksanaan otonomi daerah. Daerah dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Pembagian urutan pemerintahan dilaksanakan dengan cara pembagian utusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Pokok-pokok pengaturan dalam undang-undang ini antara lain pembentukan daerah dan kawasan khusus, penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepegawaian daerah, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah.